Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Lupi selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan dan juga Mas Wawan selaku mentor pembimbing lapangan sekaligus asisten manajemen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Anwar dengan NIM 17134220055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan pada divisi akuntansi Perum Bulog. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Praktik Kerja Lapangan atau PKL pada program studi akuntansi sektor publik Universitas Negeri Jakarta bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu akuntansi secara profesional, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, analisis data keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam proses pendidikan masih terdapat keterbatasan karena pembelajaran cenderung lebih menekankan aspek teoritis dibandingkan praktik langsung. Praktik akuntansi di kelas umumnya masih terbatas pada simulasi dan studi kasus yang sederhana, sehingga mahasiswa belum sepenuhnya terbiasa menghadapi kompleksitas transaksi keuangan yang nyata, serta penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Oleh karena itu, pelaksanaan PKL menjadi sarana pembelajaran berbasis pengalaman yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung di lingkungan kerja, sekaligus memahami budaya kerja dan etika profesional di bidang akuntansi. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari PKL di Perumbulok adalah untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa mengenai pengelolaan dan administrasi keuangan. Secara khusus, tujuan PKL ini adalah yang pertama itu melaksanakan proses rekonsiliasi bank melalui pengunduhan rekening koran melalui sistem perbankan, pencocokan data transaksi dengan sistem ODO sehingga proses validasi transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, yang kedua itu melatih kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan rekapitulasi voucher keuangan, meliputi pengecekan kelengkapan dokumen, pencocokan data berdasarkan nomor voucher dan nomor rekening, serta penyusunan daftar checklist dokumen. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pengarsipan dokumen keuangan secara tertib. Nah, untuk manfaat yang diperoleh praktikan selama melaksanakan PKL di Perum Bulog, yaitu yang pertama itu praktikan memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung mengenai proses rekonsiliasi bank, meliputi pengunduhan rekening koran melalui sistem perbankan, pencocokan data transaksi, hingga proses validasi transaksi sesuai dengan prosedur keuangan. Nah, yang kedua, praktikan mampu meningkatkan keterampilan administrasi keuangan melalui kegiatan pemeriksaan dan rekapitulasi voucher, termasuk pengecekan kelengkapan dokumen, pencocokan data berdasarkan nomor voucher, serta penyusunan daftar checklist dokumen. Nah, yang ketiga itu praktikan mampu mengembangkan ketelitian dan kedisiplinan kerja dalam pengelolaan serta pengarsipan dokumen secara tertib dan sistematis, meliputi pendataan, pengurutan, dan pengelompokan voucher berdasarkan periode, sehingga mendukung tata tertib administrasi dan memudahkan dalam penelusuran dokumen. Nah, yang selanjutnya itu adalah tempat pelaksanaan. PKL dilaksanakan di kantor pusat Perumbulok, Jakarta Selatan, yang merupakan badan usaha milik negara, yang mana bergerak di bidang logistik pangan strategis nasional. Pemilihan Perum Bulog sebagai tempat PKL bertujuan untuk memahami praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan pada BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan berperan strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Nah, yang selanjutnya itu ada proses kegiatan. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan PKL di Perumbulok diawali dengan pengajuan permohonan PKL ke fakultas, memperoleh surat pengantar resmi dari universitas. Kemudian diajukan kepada Perum Bulog. Setelah menerima persetujuan, praktikan menerima pembekalan dari pihak Perum Bulog mengenai regulasi internal, etika kerja, serta penempatan divisi. Nah, yang selanjutnya itu tempat pelaksanaan.
Untuk tempat tahap pelaksanaan siapa? Nah, yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Setelah praktikan ditempatkan di divisi akuntansi yang kurang lebih selama 3 bulan. Selama pelaksanaan PKL, praktik mengikuti jam operasional kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat, serta mematuhi ketentuan dan berpakaian yang berlaku. Praktik melaksanakan tugas sesuai arahan pembimbing lapangan, meliputi kegiatan rekonsiliasi bank, pemeriksaan kelengkapan voucher, dan pengarsipan dokumen keuangan. Nah, yang selanjutnya itu tahap laporan. Penyusunan laporan PKL di Perum Bulog dilakukan saat pelaksanaan PKL di divisi akuntansi dan disusun secara bertahap serta sesuai dengan pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang selanjutnya itu profil Perum Bulog. Perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan strategis nasional dan didirikan pada tahun 1967 untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras. Pada tahun 2003, Bulog bertransformasi menjadi perusahaan umum atau Perum sehingga memiliki fleksibilitas usaha dengan tetap menjalankan penugasan pemerintah. Saat ini, Perum Bulog menangani berbagai komoditas pangan strategis, memiliki jaringan kantor di seluruh Indonesia, serta memperoleh penghargaan atas tata kelola dan kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi Perum Bulog memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjalankan fungsi pelayanan publik dan kegiatan komersial lainnya. Nah, yang paling atas itu ada menteri yang berperan sebagai wakil pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis. Di bawahnya itu ada dewan pengawas yang mana bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja direksi. Nah, yang selanjutnya itu ada direktur utama sebagai pemimpin tertinggi manajemen yang dibantu oleh jajaran direksi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di bawahnya itu ada Direktorat Keuangan, yang mana bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, di bawahnya lagi ada divisi anggaran, divisi treasury, dan divisi akuntansi, yaitu tempat praktikan ditempatkan. Selanjutnya, bidang usaha. Perum Bulog merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan logistik pangan strategis nasional dengan fokus utama pada komoditas pangan pokok, khususnya beras. Kegiatan usaha Perum Bulog meliputi pengadaan hasil produksi tani, pengelolaan dan penyimpanan persediaan, serta distribusi pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Selain itu, beras juga, selain itu, selain beras, Perum Bulog juga mengelola komoditas pangan strategis lainnya seperti gula, jagung, dan kedelai, baik dalam rangka penugasan pemerintah maupun kegiatan usaha komersial, guna memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama itu rekonsiliasi bank. Praktikan membantu pelaksanaan rekonsiliasi bank dengan mencocokkan transaksi yang tercatat dalam sistem perusahaan dengan mutasi rekening bank guna memastikan kesesuaian saldo dan transaksi sehingga mendukung keakuratan laporan keuangan. Yang mana proses diawali dengan pengambilan rekening koran melalui BRI Cash Management System dengan ketentuan nomor rekening tercantum pada bagian akun nomor. Kemudian untuk startnya itu selalu dimulai pada tanggal 1 dan end date-nya itu sesuai tanggal yang diminta. Rekening koran yang telah diunduh kemudian diserahkan kepada senior untuk diunggah ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan dalam sistem, praktikan melakukan pencocokan transaksi berdasarkan nomor entitas, nomor rekening, kesesuaian tanggal, dan nominal, hingga dipastikan tidak terdapat lagi selisih. Nah, jika ada admin seperti pada gambar ini, itu dimasukkan ke bagian biaya administrasi bank.
Nah, yang selanjutnya itu ada rekapitulasi voucher. Proses rekapitulasi voucher merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian dokumen keuangan yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan keteraturan dokumen transaksi sebelum diproses lebih lanjut, sehingga mendukung tata tertib administrasi dan pengendalian internal perusahaan. Proses diawali dengan penerimaan dokumen keuangan dari divisi pajak berupa voucher, seperti pada gambar di sini. Praktikan melakukan pengecekan jumlah dokumen dan pencocokan data dengan berdasarkan nomor voucher, mengisi daftar checklist dokumen serta mencantumkan keterangan pemeriksaan dan nama praktikan. Setelah pemeriksaan dan pemilihan selesai, dokumen diserahkan kepada senior sesuai kepemilikan. Nah, dokumen voucher yang telah dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kepada divisi treasury. Nah, yang selanjutnya itu proses pengarsipan. Proses pengarsipan voucher merupakan kegiatan penataan dan penyimpanan dokumen keuangan yang telah direkonsiliasi dan dicatat dalam sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapihan administrasi serta memudahkan penulisan dokumen apabila diperlukan di kemudian hari. Dokumen yang diarsipkan berupa voucher yang telah dinyatakan lengkap dan valid. Praktikan melakukan pendataan voucher, mengurutkan dokumen berdasarkan nomor yang terkecil sampai yang terbesar, serta mengumpulkan voucher sesuai dengan koper arsip berdasarkan kepemilikan. Selain itu, praktikan melakukan pengecekan kesesuaian bulan transaksi untuk memastikan periode arsip telah sesuai. Setelah selesai, voucher disimpan di tempat arsip yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi selama PKL. Kendala yang dihadapi selama PKL, yang pertama itu ada keterbatasan pemahaman sistem dan alur kerja, kemudian keterbatasan ketelitian dan kepercayaan diri, lalu keterbatasan pengalaman, pengelolaan dokumen keuangan, dan yang terakhir itu kendala adaptasi terhadap ritme dan budaya kerja. Nah, untuk cara mengatasinya, praktikan meningkatkan pemahaman sistem dan prosedur kerja melalui arahan pembimbing lapangan dan praktik langsung. Membiasakan diri melakukan pengecekan ulang data untuk meningkatkan ketelitian dan kepercayaan diri. Menerapkan sistem checklist serta pengelompokan dokumen agar pengelolaan lebih terstruktur, serta menyesuaikan manajemen waktu. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL memberikan pengalaman nyata bagi praktikan dalam bidang akuntansi dan keuangan, termasuk penggunaan sistem ERP seperti SAP dan Odoo. Selain meningkatkan keterampilan teknis, PKL juga mengembangkan soft skill seperti ketelitian, komunikasi, dan kerja sama tim. Secara umum, teori yang diperoleh di perkuliahan relevan dan dapat diterapkan dalam praktik kerja lapangan. Nah, yang selanjutnya itu rekomendasi bagi program studi. Diharapkan dapat memperkuat pelajaran praktikum sistem informasi akuntansi melalui penggunaan sistem informasi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, bagi perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan pendampingan bagi mahasiswa PKL secara lebih terstruktur, khususnya pada tahap awal pelaksanaan, serta melakukan penyederhanaan dan standarisasi alur administrasi dokumen keuangan guna meningkatkan efisiensi, kemudahan pemeriksaan dan pengendalian dokumen. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai laporan PKL di Perum Bulog pada divisi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.